Tung 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 tung. Tung 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 tung. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang audio atau mengedit sebuah audio. Jadi bagaimana cara kita memulai ngedit sebuah audio itu? Ya pertama-tama kalian bisa langsung ngedit di sebuah videonya langsung, atau kalian juga bisa dengan export audio dari sebuah video, atau bahkan kalian bisa langsung tambahkan audionya secara manual dari tombol audio yang ada di bagian kanan itu. Yang pengen bahas dari awal adalah yang tombol speaker itu. Kalian klik tombol itu, kemudian kalian akan muncul seperti kayak tombol untuk ngatur volumenya. Itu ya gunanya untuk meningkatkan atau bahkan menurunkan volume suara dari audio kalian. Kalau kalian misalkan turunkan ke 0, kalian nggak perlu repot-repot kalian turunkan ke 0. Kalian juga bisa klik tombol yang bentuknya kayak speaker kecil itu, kalian klik, dan kemudian audio kalian akan menjadi mute. Jadi gak ada suara lagi. Itu gunanya untuk mengatur audio kalian. Kemudian ada auto volume yang jika dihidupkan maka suara kalian akan lebih keras kalau misalkan dihidupin. Dan itu gunanya itu untuk mengatur sisi kanan dan sisi kiri pada audio kalian. Kalian akan terasa jika menggunakan sebuah headset atau earphone dan lainnya. Jadi kalian bisa silahkan pasang sebuah headset pada telinga kalian. Kalian bisa pas dulu video ini, kemudian kalian pasang. Jadi ini akan aku tes menggunakan auto volume, oke? Oke, jadi selanjutnya ada pitch yang berfungsi untuk mengatur tinggi rendahnya nada. Jadi kalau semakin tinggi akan seperti ini. Dan kalau misalkan rendah akan seperti ini. Kemudian ada EQ yang berguna untuk mengatur unsur pada musik. Jadi kalau misalkan kalian pasang sebuah audio itu ya, nanti misalkan kalian ada seperti bass nih. Bass itu salah satu dari unsur musik. Jadi kalau kalian pasang yang bass booster itu jadinya audio kalian itu bassnya itu akan lebih kencang, lebih keras, lebih kuat. Kalau misalkan kalian menggunakan bass reducer, bass kalian tuh akan menurun atau bahkan bisa dibilang di nerf lah intinya. Kemudian ada volume envelope yang gunanya untuk mengatur naik turunnya volume audio, dan ini adalah video prakteknya. Dan cara penggunaannya sebenarnya simpel, tapi kalau misalkan dijelasin ya cukup complicated lah, cukup susah. Jadi ini sebenarnya kalian tinggal klik tombol volume envelope, kemudian kalian geser timeline video atau audio kalian. Kemudian kalian bisa klik tombol plus untuk menambahkan sebuah titik. Jadi ini contoh, kalau misalkan kalian geser ke kiri dikit, kemudian kalian klik tombol plusnya itu, lalu turunkan, jadi volumenya itu akan menurun. Jadi misalkan yang dari normal nih, dari normal audionya suaranya, kemudian tiba-tiba langsung turun. Itu salah satu contoh pempraktekannya. Tapi kalau misalkan kalian pengen turunin suara audionya itu secara perlahan, kalian bisa. Kalian hapus dulu dengan klik tombol yang kayak bulat habis itu minus itu. Kalian hapus dulu pas di titiknya itu. Kemudian kalian klik tombol plus lalu turunin volume envelope-nya. Contohnya seperti itu. Kemudian ada reverb yang gunanya untuk membuat sebuah audio seolah-olah memiliki kondisi seperti di sebuah ruangan. Misalnya kalian menggunakan sebuah audio, lalu kalian pasang yang reverb bathroom. Itu tuh jadinya kayak kalian lagi berada di kamar mandi, atau audionya itu lagi kayak berada di kamar mandi. Kemudian untuk echo room gunanya ya untuk membuat audionya itu seakan-akan bergema, lagi di ruang gema. Contohnya seperti itu, dan masih banyak lagi. Kemudian ada voice changer ya, gunanya untuk merubah suara kalian. Misalkan kalian pengen merubah suaranya jadi alien atau bahkan suaranya jadi robot, ya di sana ada beberapa pilihan, kalian bisa coba sendiri lah. Kemudian ada ducking yang gunanya untuk ngepin sebuah audio. Jadi kalau misalkan kalian pakai ducking ini, jarak antara audio yang kalian gunakan duckingnya ini dengan layer lainnya, media dan juga audio lainnya yang tanpa ducking itu bakal jauh. Dan ini ya gunanya untuk mempermudah dalam mengatur audio kalian. Kemudian ada loop yang kalau misalkan kalian hidupkan langsung akan muncul loop to end.
yang berfungsi untuk membuat sebuah audio diputar berulang-ulang. Ini adalah fungsi dari loop to end-nya. Jadi kalau misalkan kalian hidupin ya, audio itu bakal terus diputar secara berulang-ulang. Oke guys, thanks for watching. Kalau misalkan kalian suka ya silahkan di like. Kalau misalkan kalian suka dislike. Kemudian tunggu untuk video tutorial yang selanjutnya dan KineMaster versi terbaru selanjutnya. Oke, see you next time in another video.